Oke, kalau kalian cari handphone dengan performa yang kenceng dan stabil, bisa pilih iPhone. Tapi ada salah satu handphone Android yang performanya ini kenceng dan stabil pula selama ini. Yap, dia adalah Poco F5 yang mungkin akan menjadi handphone Android murah dengan performa terbaik tahun 2023. Dan di video kali ini saya akan bahas Poco F5 ini yang keluar sudah lumayan lama, dan apakah handphone ini bisa dipakai atau diandalkan untuk tahun 2024 mendatang. Memang secara rutin Poco selalu mengeluarkan seri F setiap tahunnya, dan terus terang seri F dari Poco ini selalu menarik perhatian karena spek yang ditawarkan ini selalu nggak pernah mengecewakan. Seperti Poco F5 ini yang pakai chipset terbaru dari Snapdragon yang sekalian menjadi handphone pertama di Indonesia yang pakai chipset ini, Snapdragon 7 Gen 2 atau Snapdragon 7 Gen 2. Secara di atas kertas speknya ini di bawah dari seri 8, tapi untuk hasil dari spesifikasinya ini mengejutkan sekali. Dari beberapa hasil pengujian spesifikasi untuk handphone yang satu ini bisa menghasilkan hasil yang lumayan menakjubkan. Antutu bisa sampai dengan 1 juta skor. Tapi terus terang untuk hasil angka-angka saya selalu kurang percaya karena real penggunaan harian itu beda rasanya dengan hasil angka-angka seperti Antutu dan lain sebagainya. Selama beberapa bulan pemakaian, handphone yang satu ini dari segi performa baik untuk gaming ataupun untuk editing ini sangat memuaskan. Dari rating mulai dari 0 sampai dengan 10, saya bisa katakan untuk handphone yang satu ini dari segi performanya bisa sampai di angka sekitar 8,7. Mau dipakai untuk push rank berjam-jam atau dipakai untuk Genshin Impact, ini performanya ini selalu stabil, dan juga yang saya heran dari performanya ini chipsetnya tergolong adem banget. Dan gak heran, makanya handphone ini adalah termasuk handphone yang goib tahun 2023 lalu. Bahkan adapun untuk harga saat ini harganya lumayan melambung. Untuk harga sekarang saja, saya cek di toko hijau harganya itu hampir melambung tinggi dari harga awal perilisan dahulu. Yang harga normalnya untuk varian 8/256 GB ini dibanderol harusnya 4,7 jutaan. Ini bisa melambung di angka sekitar 5,1 jutaan. Dan yang 12/256 GB ini harusnya dibanderol di angka sekitar 5,3. Ini bisa jadi 5,7 jutaan. Wow! Ini sih benar-benar gila sih handphone Poco yang satu ini. Apa yang dikasih dari Poco untuk dari segi performa ini udah nggak ngotak banget. Ini di luar nalar. Makanya handphone yang satu ini bisa jadi handphone goib hingga sekarang ini. Tapi dibalik performa yang super kenceng tadi dan yang performa yang sangat memuaskan tadi, dari segi Poco F5 ini bukan handphone yang sempurna. Ini dari segi misalnya untuk material ini jelas dikurangi karena untuk meningkatkan performanya tadi. Tapi dari segi material ini udahlah nggak ada masalah, karena untuk yang cari Poco F5 terus terang itu adalah orang yang mentingin performa daripada tampilan ataupun materialnya sendiri. Kalau dibandingkan dengan Poco F4 tahun kemarin, dari segi materialnya ini jelas Poco F4 lebih premium daripada Poco F5. Tapi dari segi performanya jelas Poco F5 adalah juaranya. Material dari Poco F5 ini adalah material yang berbahan plastik untuk back covernya, bukan plastik yang terbaik, tapi ini nggak bisa dijadikan komplain karena bagian ini bisa ditutupi dengan casing yang premium. Udah kelar untuk masalah yang satu ini. Lalu selain untuk performa yang super kencang, layar Poco F5 ini juga pakai layar yang premium AMOLED 120 Hz yang tentunya untuk tahun depan ini masih enak banget dipakai. Experience untuk main gaming ataupun nonton di handphone ini, saya katakan ini adalah layar yang enak. Apalagi untuk di bagian bezelnya ini sudah tipis di semua sisinya. Jadi sekilas dilihat dari depan ini adalah salah satu handphone yang mahal. Lalu kemudian untuk di bagian baterainya ini berkapasitas 5000 mAh dengan kecepatan charger di 67 watt yang udah dikasih charger pula untuk pembelian handphone baru saat pertama kali kalian beli. Gak seperti brand sebelah yang pelit-pelit amat lah untuk masalah chargernya. Untuk dari pengalaman pemakaian harian, handphone yang satu ini saya bisa katakan ini adalah handphone yang lumayan awet. Dipakai push rank berjam-jam ini kayak nggak terasa boros. Enak banget kalau masalah baterai di handphone yang satu ini. Apalagi kecepatan chargernya ini sudah lumayan kencang di 67 watt. Lalu kemudian untuk di bagian kameranya gimana? Apakah masih worth it jika dipakai untuk tahun 2024 mendatang? Terus terang, selain dari material yang disunat, ini adalah salah satu bagian yang disunat untuk handphone yang satu ini.
ini. Kamera belakangnya pakai setup 3 kamera belakang, kamera utama, ultrawide, dan makro, serta 1 kamera depan yang terus terang ini di beberapa kali mendapatkan update di bagian performa. Hasil kameranya ini sudah lumayan baik dari pertama kali awal rilis dulu. Beberapa masalah hasil kamera yang kurang sekarang udah lumayan ada peningkatan, tapi untuk dari segi hasilnya ini masih belum handphone yang kameranya terbaik di kelasnya. Kalau dibandingkan dengan handphone sekelas, harganya Poco F5 ini masih kurang banget untuk di bagian kameranya. Tapi masih isi oke ya untuk kebanyakan orang yang beli handphone ini, kira-kira cari handphone ini bukan untuk di bagian kameranya, tapi di bagian performanya. Poco F5 resolusi 4K 30 fps. Ini untuk Full HD 30 fps. Sayangnya di sini juga nggak bisa dipindah-pindah lensanya, cuma bisa di zoom. Direct langsung tembak ke matahari. Oke. Dan ini untuk ultrawide-nya maksimal di 1030p 30 fps. Belum bisa 4K. Ayo dek, kita tembak langsung ke matahari dan tetap jalan seperti biasa. Oke. Ini untuk kamera depannya bisa sampai 1080p 60 fps. Tembak langsung ke matahari. Gimana dynamic range-nya? Kalau ini untuk perekaman yang 1080p 30 fps, kita coba untuk jalan kaki. Oke, kalau dilihat dari handphonenya langsung, ini sudah banyak perubahan dari awal rilis dulu. Oke, kita coba yang super stabil. Ini untuk video super stabil yang perekamannya 1080p 30 fps. Jadi default di 30 fps 1080p. Oke, ini jalan kaki. Oke, ini untuk perekaman kamera depannya resolusi maksimal 1080p 60 fps. Kondisinya seperti ini, agak lebih gelap biasanya kalau rekam di 60 fps. Kita switch ke yang 30 fps. Yap, ini perbedaan dari yang 30 fps. Agak lebih ngecrop karena stabilisasinya AIS-nya jalan. Jadi lebih ngecrop lagi. Dan tentunya lebih terang karena ambil yang 30 fps. Oke. Jadi secara kesimpulan, Poco F5 adalah handphone murah yang nggak murah. 5 juta serasa 10 jutaan dan masih sangat worth it jika dipakai untuk tahun 2024 mendatang. Lalu masih lonjakan untuk harga di handphone ini, apakah bikin handphone ini nggak worth it? Kalau menurut saya, ini meski melonjaknya sekitar 500 ribuan, Poco F5 ini masih worth it kok untuk dibeli. Jadi jika kalian masih bingung mau nimbang-nimbang untuk beli Poco F5 atau tidak di akhir tahun ini ataupun mau beli di tahun depan, saran saya ini masih worth it kok. Nggak masalah kalian beli Poco F5 untuk akhir tahun ini ataupun tahun depan. Dari segi performanya ini masih sangat ciamik.
Oke, demikian saja untuk pembahasan dari Poco F5. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir dan saya Doli pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.